Halo kawan pajak Mulyorejo, selamat datang di podcast 619 Beranda 619 bersama pajak itu mudah. Hari ini kita akan membahas tentang aktivasi akun Cortex. Oke. Sebagaimana kawan pajak ketahui bahwa di tahun 2025 ini implementasi Cortex telah dijalankan di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi hari ini yang kita ingin berbagi ke kawan pajak adalah bagaimana cara mengaktifkan akun sehingga kawan pajak semua dapat mengakses Cortex dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Bersama saya, Wawan Prianto, penyuluh pajak KPP Surabaya Mulyorejo, dan rekan saya, Mbak Nuriska Prima Justisia. Kita akan diskusi terkait dengan bagaimana sih cara aktivasi akun Cortex, baik bagi yang telah menggunakan DJP online atau bahkan yang belum pernah terdaftar sama sekali. Ya, betul. Nah, kita mulai nih, kawan pajak, kira-kira nih Mbak Yosi, apa sih yang harus disiapkan dulu sebelum kita itu untuk dapat mengakses Cortex? Oke, yang pasti kita harus tahu dulu lamannya ya, atau alamatnya dulu nih. Kalau biasanya kawan pajak itu aksesnya di djponline.pajak.go.id. Nah, mulai tahun pajak 2025 ini yang dipergunakan adalah laman baru atau alamat baru, yaitu Cortex DJP, CORETAX DJP.pajak.go.id. Ya, di Cortex DJP.pajak.go.id. Berarti Cortex ini nanti berbasis ini ya, telah berbasis web ya. Web, betul. Tanpa menggunakan aplikasi yang sebelumnya mungkin kawan pajak juga sudah sering gunakan ya, misalnya kayak ISPT, kemudian e-faktur dan sejenisnya. Betul. Cortex ini diakses di laman yang tadi ya, cortexdjp.pajak.go.id. Nah, alamatnya atau lamannya kita sudah tahu. Selanjutnya apa nih cara aktivasi nih yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Jadi kalau kawan pajak yang sudah pernah login DJP online, maka kawan pajak itu bisa langsung pilih lupa kata sandi. Nah, lupa kata sandi dengan memasukkan ID pengguna. Jadi ID pengguna ini untuk wajib pajak orang pribadi itu yang digunakan bukan lagi NPWP. Sekali lagi, untuk wajib pajak orang pribadi yang dipergunakan bukan lagi NPWP, melainkan langsung nomor KTP. Nomor induk kependudukan. Iya, betul. Jadi karena wajib pajak ini masih banyak yang masih bingung nih untuk wajib pajak orang pribadi, sekali lagi nomor induk kependudukan atau NIK KTP 16 digit. Untuk wajib pajak badan itu adalah NPWP 16 digit. Kalau NPWP-nya masih 15 digit gimana? Tinggal tambahkan 0 di depan sendiri. Jadi dia sudah 16 digit, tinggal tambahkan aja 0 di depannya. Jadi katakan depannya itu 63 sekian 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 sekian. Nah, berarti jadi 063 sekian sekian sekian. Gitu. Orang pribadi menggunakan NIK, untuk badan NPWP badannya ya plus angka 0 di depannya kalau masih 15 digit. Nah, mungkin yang perlu diketahui juga, apakah kita dapat mengaktifkan langsung akun badan atau bagaimana Mbak? Apakah kita tetap harus ke pengurusnya dulu untuk badan ya, kawan pajak ya? Kalau orang pribadi kan jelas identitasnya adalah nomor KTP. Nah, kalau badan itu kan, apakah saya langsung boleh mengaktifkan akun NPWP badan tadi atau gimana ya Mbak? Oke. Nah, tadi kan kita harus lupa kata sandi dulu nih. Kalau memang sudah pernah login DJP online, ya kan. Jadi kan yang dimasukkan nomor KTP ataupun NPWP 16 digit untuk badan. Nah, kemudian nanti kita bisa pilih tuh apakah link reset passwordnya itu dikirimkan ke email atau ke nomor handphone, ya kan. Terus nanti linknya akan masuk ke email atau ke nomor handphone kita, kayak gitu. Nah, kemudian tadi kalau yang ditanyakan sama Mas Wawan tadi ya, kawan pajak, itu apakah harus di lupa kata sandi atau diregistrasikan Cortex-nya itu dua-duanya kah, atau cukup satu saja, atau memang harus dua-duanya gitu. Nah, untuk di Cortex ini sendiri itu memang sedikit berbeda dengan DJP online sebelumnya. Kalau di DJP online itu kan badan itu punya akun sendiri. Ya, entitas terpisah entitas terpisah dari penanggung jawabnya atau dari direkturnya.
Nah, sementara di Cortex ini sendiri itu semua hak dan kewajiban wajib pajak badan itu bisa dapat dilakukan oleh si penanggung jawab atau direkturnya atau PIC utamanya. Sehingga kami sarankan untuk terlebih dahulu melakukan aktivasi NIK atas PIC atau direkturnya. Karena nantinya ketika kita sudah melakukan aktivasi atas NIK, PIC atau direkturnya, maka secara otomatis si NPWP badan itu akan otomatis masuk kalau memang si PIC atau direkturnya itu telah sesuai. Baik, mungkin dikenal dengan istilah impersonate. Impersonate, betul. Jadi sesuai informasi Mbak Yosi, untuk pengguna awal ya, khusus untuk wajib pajak badan adalah dengan melakukan aktivasi dari pengurusnya atau PIC-nya ya, dari badan tersebut. Nah, perlu di garis bawahi ya rekan pajak atau kawan pajak bahwa yang dimaksud menu lupa kata sandi itu ada di lamannya yang tadi ya. Iya, di halaman Cortex DJP silahkan cari tautan atau menu tulisannya lupa kata sandi. Nah, silahkan diklik. Nanti kawan pajak akan diarahkan ke aplikasi berikutnya, yaitu dengan mengisikan identitas. Silahkan masukkan nomor identitas kependudukan, nomor KTP ya untuk orang pribadi. Kemudian pilih salah satu saluran, email ataupun nomor HP. Nah, bagaimana kalau email tersebut tidak dapat kita buka lagi, Mbak? Entah itu saya lupa passwordnya atau entah itu saya nggak tahu lagi nih email yang mana gitu. Apa yang saya harus lakukan? Jadi bisa dilakukan ubah nomor HP ataupun ubah email melalui KPP terdekat. Dapat dilakukan perubahan data di KPP terdekat. Di KPP terdekat. Tidak harus ke KPP terdaftar. Tidak harus di KPP terdaftar. Berarti salah satu keunggulan Cortex mungkin ya, kawan pajak ya, bahwa kita sekarang dapat mendapatkan layanan itu di KPP terdekat ya, termasuk perubahan data tadi. Setelah itu saya akan mengulangi lagi ya proses tadi ya. Kalau datanya sudah dirubah, seharusnya ketika saya melakukan proses lupa kata sandi, linknya itu terkirim ke email yang saya gunakan tadi. Jadi ketika kita melakukan lupa kata sandi itu kan kita harus masukkan email dan nomor HP, dan itu harus sesuai dengan email atau nomor HP yang ada di sistem DJP. Makanya ketika itu nomor telepon ataupun emailnya belum sesuai, itu memang wajib pajak dihimbau untuk melakukan update data. Update data ya, biar link reset passwordnya itu masuk. Kalau nggak akan bisa masuk. Baik. Jadi kalau misalnya kawan pajak lupa atau tidak tahu lagi email atau nomor handphone yang digunakan apa, boleh ya datang langsung ke KPP, lakukan perubahan data, memasukkan data email dan nomor handphone yang digunakan untuk terkait dengan aplikasi Cortex-nya. Nah, ketika saya masukkan email yang sudah sesuai, handphone yang sesuai, saya dapat link. Ketika saya klik link, selanjutnya apa, Mbak? Apa saya harus langsung terhubung ke aplikasi Cortex atau adakah langkah-langkah untuk proses penyusunan atau pembuatan kata sandi tadi? Oke, jadi untuk kata sandi di Cortex ini sendiri memang lebih aman ya, atau lebih safe daripada di DJP online. Kalau di DJP online dulu mungkin kami pajak tahu kalau angka saja boleh, kemudian huruf saja boleh, kayak gitu. Nah, sementara kalau di Cortex itu memang sedikit lebih rumit, unik ya, unik dan aman gitu, biar lebih aman juga gitu. Jadi ketika kita sudah menerima link reset password, nanti linknya akan berwarna biru gitu dan tinggal diklik saja oleh wajib pajak. Nah, kemudian nanti di situ akan diminta password baru. Jadi kawan pajak tuh tinggal ngetikkan saja password barunya Cortex itu apa, dan itu minimal 8 karakter. Kemudian memang harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, sama simbol. Ya. Simbolnya apa saja? Simbolnya biasanya akan kami sarankan atau pagar atau underscore gitu kan. Tanda seru mungkin, tanda seru, bisa ya, bintang betul. mungkin. Bintang bisa dolar, kadang tuh juga dolar, kayak gitu. Jadi wajib ada ya simbol tadi. Dan nanti nggak usah khawatir, nanti akan ada warningnya juga kalau belum memenuhi. Nah, nanti
di kolom new password atau password barunya itu akan ngasih tahu simbol kah atau huruf kah yang belum ada. Dia akan ngasih tahu. Jadi sistem akan memvalidasi ulang ya. Betul. Password yang kita buat itu apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Iya. Anggaplah password yang saya sudah susun buat itu sesuai. Selanjutnya saya berarti sudah selesai ya proses untuk reset passwordnya. Betul. Dan langsung bisa untuk login lagi. Atau kita udah langsung bisa coba untuk login ke Cortex kita. Baik. Jadi pada saat proses reset password selesai, kita akan diarahkan kembali ke halaman depan ya. Iya. Kemudian untuk loginnya berarti kita tinggal ketikkan NIK ya. NIK atau NPWP 16 digit untuk wajib pajak badan. Kemudian password barunya Cortex yang barusan kita bikin. Kemudian langsung CAPTCHA kode keamanan. Kemudian klik login. Gitu. Baik. Jadi tapi sesuai informasi Mbak Yosi tadi untuk badan pun karena ternyata ya di Cortex itu kan ada beberapa proses bisnis yang memang harus dilakukan melalui sesi impersonate ya. Betul. Jadi kawan pajak nanti ketika mau akses Cortex khususnya ya untuk wajib pajak badan disarankan loginnya itu langsung aja menggunakan NIK PIC atau pihak terkait yang ditunjuk ya. Betul. Untuk mengakses akun Cortex dari badan tersebut. Kenapa? Karena sekarang kan semua dokumen perpajakan itu kan pakai tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik. Nah, bedanya zaman dulu DJP online ataupun aplikasi legacy atau yang lama itu kan sertal itu bisa dibuat atas nama badan sendiri. Betul, ya. sertifikat elektronik ya. Betul. Sertifikat elektronik kalau yang lama pakainya nama wajib pajak badannya. Kalau sekarang enggak. Jadi apakah ada yang harus saya lakukan untuk mendapatkan sertal orang pribadi itu atau gimana? Iya, jadi untuk wajib pajak badan, PIC atau direktur atau pihak lain yang ditunjuk untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak badan itu bisa mengajukan sertifikat elektronik. Itu. Nah, sertifikat elektronik itu gunanya apa? Sertifikat elektronik itu gunanya sebagai validasi atau pengganti tanda tangan atau tanda tangan elektronik lah ya, gampangnya seperti itu otorisasi ya, bahwasannya kita sebagai wajib pajak itu menyetujui bahwa akan ada penyampaian kewajiban perpajakan berupa apakah pelaporan SPT ataukah pemberitahuan terkait dengan pemenuhan kewajiban apa gitu kan. Termasuk mungkin pembuatan bukti potong, faktur pajak. Jadi di dalam dokumen faktur atau bukti potong itu tertera siapa sih penanggung jawabnya. Nah, itulah orang yang membubuhkan tanda tangan tadi atau sertifikat elektronik. Mintanya ke KPP atau bagaimana Mbak? Oh enggak perlu. Jadi bedanya kalau sama aplikasi legacy atau yang lama itu kalau di Cortex itu wajib pajak atau kawan pajak cukup diajukan saja melalui Cortex, pastinya login terlebih dahulu. Kemudian di situ ada menu portal saya, kemudian di situ ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Berarti bisa dilakukan online juga ya? Online 24 jam kapan saja bisa diajukan. Tanpa perlu ke KPP. Betul. Untuk permintaan sertal itu bisa dilakukan kapan saja. Beda ya sama yang sebelumnya ya. Yang harus datang ke KPP. Nah, itu yang kawan pajak mungkin agak sedikit menantang ya. Mendatangkan direktur, mendatangkan ketua mungkin atau kepala cabang misalnya, atau untuk ke KPP hanya untuk mengurus sertal. Belum lagi berkas lampirannya. Iya, betul, termasuk menyiapkan berkas-berkasnya. Nah, dengan Cortex ini diharapkan kemudahan ya buat kawan pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, terus ada lagi nih, Mas, biasanya yang ditanyakan sama wajib pajak juga. Sertal itu mana filenya? Karena kalau yang lama kan sertifikat elektronik itu ada filenya ya. File istilahnya P12 ya? P12, betul. File sertifikat elektronik. Nah, melalui Cortex ini sendiri, sertifikat elektronik itu sedikit berubah atau berubah ya. Jadi sertifikat elektronik ini sudah tidak ada lagi filenya. Jadi sertifikat elektronik ini hanya berupa paspres. Bukannya paspres dulu kita gunakan juga ya waktu di aplikasi lama ya? Betul. Hanya saja bedanya yang lama itu memang ada file ya, yang harus kita pasang ya, install gitu ke aplikasi. Kalau ini nggak perlu. Tidak perlu ya. Jadi sepanjang sistem meminta paspres itu sama artinya saya sudah mengetahui dan menandatangani ya dokumen. Jadi ketika kita minta si sertifikat elektronik melalui Cortex, kita nanti akan
diminta untuk memasukkan password atau passphrase. Itu tadi, passphrase adalah passwordnya si sertifikat elektronik. Biasanya petugas KPP itu akan menyarankan wajib pajak untuk menyamakan dengan passwordnya untuk login Cortex. Biar apa? Biar nggak terlalu banyak password. Benar. Karena itu memang karakternya pun sama ya. Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Formatnya sama. Betul, ya. Ketentuannya gitu. sama. Nah, si petugas KPP biasanya kadang paham nih sama WP, nggak usah terlalu banyak password, Bu disamakan aja Bu, gitu kan, ya kan, biasanya kita betul, gitu ya. Betul. Jadi apa ya, untuk mempermudah wajib pajak juga. Iya, betul. Syukur-syukur kalau memang Bapak Ibu atau kawan pajak ingin memisahkan ya, password sendiri, passphrase sendiri, betul. Silakan. Namun kalau memang ingin apa ya, mempermudah ya, mempercepat hafal gitu ya, disamakan aja kata sandi passwordnya dengan passphrase-nya ya, betul. Untuk tanda tangan elektroniknya seperti itu. Tapi intinya adalah untuk penandatanganan dokumen elektronik itu sekarang ternyata ya diberikan lagi pengaman yang disebut passphrase. Jadi nanti megang dua nih ya Mbak ya. Password untuk akses ke aplikasi, passphrase untuk pemberian atau pembubuhan tanda tangan elektroniknya seperti itu. Nah selanjutnya nih Mbak, tadi kita sudah bahas awalnya untuk akses akun, cara mendapatkan linknya tadi dengan lupa kata sandi ya untuk pengguna DJP online. Kemudian kita juga bahas tadi terkait passphrase atau tanda tangan elektronik. Nah pertanyaannya sekarang adalah apakah akun DJP online saya yang dulu itu masih bisa digunakan di akun Cortex ini? Yang pertama. Terus bagaimana dengan saya nih, misalnya saya seorang apa ya, istri nih, yang lalu saya ikut apa ya, NPWP suami ya, sebutannya NPWP keluarga ya kawan pajak. Nah tapi saat ini saya memang butuh sendiri nih akses Cortex juga nih, apa yang saya bisa lakukan Mbak? Tadi pertanyaan yang pertama adalah apa tadi? Bagaimana? Apakah DJP online itu otomatis nih? Kalau DJP online masih tetap bisa digunakan. Kemudian kalaupun kita menggunakan login DJP online di Cortex, itu maka secara otomatis Cortex akan mengarahkan kita untuk melakukan reset password. Gitu. Jadi ketika kita itu masuk ke lamannya Cortex djp.pajak.go.id, kemudian kita masukkan NIK ataupun NPWP 16 digit dan passwordnya DJP online untuk login, maka si laman Cortex ini akan mengarahkan kita otomatis ke reset password. Menu ya. Berarti memang diarahkan semua ya untuk melakukan lupa kata sandi dulu. Betul. Jadi pertama kali yang dilakukan memang harus ubah kata sandi. Jadi kata sandinya antara Cortex dengan DJP online itu kemungkinan tidak sama. Tidak sama, bisa sangat bisa tidak sama. Terus kemudian apakah DJP online masih bisa diakses? Sangat bisa karena kan DJP online itu digunakan untuk kewajiban pajak sampai dengan tahun pajak 2024. Iya. Semoga ya kawan pajak itu untuk urusan pajaknya sampai 2024 itu clear ya, jadi nggak perlu buka-buka lagi nih DJP online ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua gimana Mbak? Kalau yang pertanyaan kedua, katakan istri nih gabung NPWP sama suami sebelumnya. Terus kemudian di tahun pajak 2025 ini katakan yang bersangkutan itu mau jual tanah yang atas namanya si istri. Betul. Nah, katakan gitu kan ya. Kita harus cek dulu apakah si istri ini sudah masuk atau belum di daftar anggota keluarga, atau kalau dibilang itu family tax unit ya. Ya, jadi bisa login ke Cortex-nya suami. Kemudian di situ nanti ada menu data anggota keluarga. Ketika sudah update, seharusnya nama istri terus nama anak yang menjadi tanggungan itu sudah masuk semua. Muncul di dalam. Betul. Berarti suami tetap harus aktivasi akun dulu ya? Betul, harus aktivasi akun dulu. Kemudian pastikan data keluarganya sudah update. Sudah update, betul. Termasuk istri tadi. Nah, apakah dengan begitu saya bisa langsung akses si istri? Maksudnya? Si istri ketika sudah masuk ke data anggota keluarganya di NIK-nya suami, di Cortex-nya suami itu sudah masuk sebagai
daftar anggota keluarga atau family tax unitnya, maka istri itu bisa melakukan aktivasi akun Cortex. Baik, jadi apa prosesnya sama kan? Nah, pakai menu yang sama maksudnya? Kalau tadi kan lupa kata sandi ya. Jadi di laman utama atau laman depannya Cortex djp.pajak.go.id itu yang pasti itu ada lupa kata sandi. Baik. Ya, terus kemudian ada juga aktivasi akun. Aktivasi akun wajib pajak. Kemudian yang ketiga ada juga daftar di sini. Daftar di sini. Ya, ini untuk registrasi registrasi only atau hanya registrasi, atau kemudian aktivasi NIK sama dengan punya NPWP ya kan. Terus kemudian untuk login ke Cortex-nya. Ya kan. Nah, ketika si istri yang awalnya gabung dengan NPWP suami tadi itu harus melakukan kewajiban perpajakan atau sarana administrasi yang membutuhkan NIK yang dia itu terregistrasi ke Cortex, apakah si istri yang gabung NPWP suami ini bisa login Cortex? Kalau di DJP online dulu nggak akan bisa, betul. Karena base-nya adalah NPWP saja. Nah, kalau di Cortex ini memang berbeda. Jadi walaupun yang bersangkutan itu nggak punya NPWP, itu tetap bisa punya akun Cortex. Karena yang login ke Cortex itu base-nya adalah NIK atau nomor KTP. Jadi betul-betul personal ya? Iya, personal, betul. Dalam satu keluarga ada 5 NIK, semuanya bisa berarti akses? Bisa, karena ya? Bisa jadi anak di bawah umur yang dia sudah punya penghasilan, katakan YouTuber yang kecil-kecil itu kan masih di bawah 18 tahun. Dia kan belum bisa punya NPWP sendiri ya, karena kan usianya batasnya 18 tahun, belum memenuhi. Nah, itu bisa ikut daftar anggota keluarga si kepala keluarga. Kepala keluarganya katakan ayahnya nih. Nah, itu bisa dia punya akun Cortex dengan cara pilih yang aktivasi akun wajib pajak. Kalau dari halaman depan saya masuk menu apa dulu ya Mbak? Aktivasi akun wajib pajak. Berarti menu yang tadi ya. Jadi ada 3 di depan, lupa kata sandi, daftar di sini sama aktivasi akun wajib pajak. Akun wajib pajak. Berarti saya langsung ke sana ya? Iya. Pilihnya yang aktivasi akun wajib pajak. Dengan ketentuan NIK saya sudah masuk di akun kepala keluarga. Betul. Seperti itu. Mau istri, mau anak, itu sudah terdaftar di akun Cortex-nya kepala keluarga. Seharusnya NIK istri dan anak itu bisa melakukan proses aktivasi akun Cortex wajib pajak. Iya, betul. Berarti nanti saya betul-betul bisa memiliki sendiri ya akses. Bisa. Menerbitkan bukti potong atas nama saya misalnya bisa juga ya. Bisa. Tanpa perlu atas nama suami misalnya. Betul, bisa. Nah, jadi seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi istri misalnya atau anggota keluarga lain yang tetap ingin membutuhkan akses Cortex itu kita bisa terakomodir ya dengan aplikasi Cortex yang baru ini, sehingga mau kepala keluarga, mau suami, mau anak nanti ketika ada kewajiban pajak yang harus dilaksanakan itu tetap bisa ya. Yang memerlukan registrasi Cortex ya kan. Benar. Jadi sarana administrasi yang memerlukan registrasi Cortex itu tetap bisa dilakukan dengan aktivasi akun Cortex-nya atau registrasi di Cortex kalau memang belum pernah terregistrasi sama sekali. Kalau kasusnya kayak yang istri tadi kan kebetulan dia sudah masuk gitu ya di di family tax unit atau di daftar anggota keluarga si kepala keluarga atau si suaminya. Nah, katakan nih kalau yang sudah lanjut usia terus kemudian mau jual tanah. Nah, kan kadang kita ada beberapa ya yang kita temukan juga. Betul. Nah, itu juga bisa melakukan registrasi akun Cortex. Walaupun sebelumnya saya tidak punya NPWP misalnya, tetap ya bisa. Betul, bisa. Karena kalau kita nggak registrasi atau nggak register akun Cortex, nggak akan bisa dibuatkan juga. Makanya kenapa di situ ada kita bilang NPWP atau nomor identitas perpajakan. Nomor identitas perpajakan ya. Betul. Nanti mungkin kita bahas di podcast yang lainnya ya, bedanya NPWP sama nomor identitas perpajakan. Gitu. Baik, kawan pajak, mungkin apa yang disampaikan sama Mbak Yosi nih itu bisa memberi sedikit pencerahan ya terkait dengan tema kita di podcast hari ini, yaitu aktivasi akun pajak. Kalau saya bisa simpulkan nih, untuk aktivasi akun pajak itu yang jelas tadi kita membutuhkan mungkin email yang aktif, HP yang aktif, itu kemudian pastikan juga bahwa kita
sudah terdaftar nih di data anggota keluarga ya untuk istri yang ingin menggunakan akses Kortex sendiri. Baik, rekan pajak, saya kira kita mungkin cukupkan tema kita hari ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bagikan melalui podcast ini dapat berguna, bermanfaat bagi kawan pajak semua. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya, podcast 619 bersama pajak itu indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.